Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'd. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti acara pengajian 1 Muharram 1443 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan para pengikut beliau. Semoga kita menjadi pengikut beliau dan mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini, sebelum pengajian dimulai, izinkanlah terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari kepala madrasah. Dilanjutkan dengan tauziah yang insya Allah akan diisi oleh Ibu Dr. Anda Hajah Lili Afifah. Dan yang terakhir, penutup. Marilah acara pada pengajian kali ini agar bisa berjalan dengan lancar, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, kami persilahkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah MTSS Yayasan Masyito Gamping. Yang terhormat, Ibu Heni Ekawati, SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa menyelenggarakan pengajian virtual dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Anak-anakku sekalian, walaupun di masa pandemi yang seperti ini, tapi tidak mengurangi kegiatan kita di madrasah, bahwa pada hari ini kita akan menyelenggarakan pengajian secara virtual, yaitu pengajian peringatan Hari Besar Islam, Tahun Baru Islam, Tahun Baru Hijriah 1443 Hijriah. Harapan Ibu semoga di tahun baru ini kalian semakin semangat dalam belajar, walaupun di tengah pandemi belajar secara daring, tetapi tidak menyurutkan motivasi dan minat kalian untuk selalu meningkatkan prestasi dan meningkatkan minat belajarnya. Jangan pernah berkurang dan jangan pernah lengah untuk menjaga protokol kesehatan supaya pandemi ini segera berakhir dan kita biasa belajar bertatap muka atau belajar di sekolah seperti dahulu. Anak-anakku, mari nanti kita ikuti pengajian yang akan disampaikan oleh Ibu DRA Hajah Lili Afifah. Mari kita ambil intisarinya dan segala sesuatu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita laksanakan dengan baik. Anak-anakku sekalian, Ibu ingatkan sekali lagi, tetap semangat dalam belajar, tetap semangat menjaga kesehatan, sehingga kita bisa belajar secara maksimal dan selamat
mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu pengajian virtual dalam rangka peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Heni Ekawati SPD yang telah menyampaikan kata sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Lili Afifah. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Lili Afifah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu guru yang kami hormati, Bapak Ibu wali dan juga anak-anakku, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan iman, Islam, dan juga kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah. Bapak Ibu serta Bapak Ibu wali dan juga anak-anakku sekalian, peringatan memperingati tahun baru itu adalah untuk supaya kita mengintrospeksi diri. Ya, kita sudah meninggalkan 1 tahun yang lalu. Apa yang sudah kita lakukan di tahun yang lalu dan apa yang belum kita lakukan di tahun lalu untuk dilaksanakan di tahun yang akan datang. Ya. Nah, kenapa Hijriah ini kita peringati? Di samping kita untuk muhasabah, yaitu peristiwa-peristiwa yang sudah kita lakukan 1 tahun lalu, untuk dilakukan di tahun yang akan datang, atau kalau memang itu jelek ya kita tinggalkan untuk tahun yang akan datang, untuk kita perbaiki. Kalau memang itu jelek, kalau itu baik ya kita teruskan dan bahkan kita tingkatkan. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Disebutkan di dalam surat At-Taubah yang bunyinya inna iddatas suhuri isna asyara syahron fi kitabillah dan seterusnya. Ya, nanti dibuka di surat At-Taubah. Bahwa di antara bilangan bulan yang 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Arba'ata ashurin, ada 4 bulan. 4 bulan itu diantaranya adalah bulan Muharram. Sehingga bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai ada anggapan bahwa bulan Muharram ini bulan yang wingit. Ya. Kalau di Jogja dulu saya tahu bahwa di bulan Muharram ini tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa. Soalnya nanti tidak berbahaya. Ya. Tidak boleh mengadakan pernikahan, nanti tidak cerai. Tidak boleh mengadakan tasyakuran, nanti tidak berhenti tasyakurannya dan lain sebagainya. Itu jangan, karena bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sudah jelas ditetapkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Nah, kemudian sejarah yang peristiwa yang terjadi di bulan Muharram sehingga kita wajib memperingati, karena untuk supaya kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini. Di antaranya adalah Nabi Adam dan Siti Hawa yang dipertemukan oleh Allah setelah dihukum 100 lebih tahun berpisah antara suami istri. Kenapa? Karena mereka telah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Melanggar. Ya, sehingga setelah beliau hidup di surga karena dia melanggar perintah Allah, maka dia dikeluarkan dari surga. Nah, dipertemukan kembali setelah 100 tahun. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar, kemudian diselamatkan oleh Allah dan terjadi pada bulan Muharram.
Kemudian Nabi Yunus keluar dari ikan Yu, itu juga terjadi pada bulan Muharram. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir ini, yaitu Nabi Muhammad diselamatkan oleh Allah dari kejaran kaum Quraisy, yang mana Rasulullah ingin dibunuh supaya dakwah Islam tidak berkembang. Maka Allah selamatkan Nabi Muhammad pada bulan Muharram. Nah, itulah sejarah yang harus kita pelajari sehingga tidak terulang kepada diri kita. Terutama adalah sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Muhammad. Itu harus kita pelajari betul dan kita ambil ibrahnya sehingga hidup kita ini akan bahagia dunia maupun akhirat, dan nanti selanjutnya kita akan menutup mata kita dengan husnul khotimah. Ya. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram? Disunatkan, kata Rasulullah, di bulan Muharram ini hendaklah banyak istighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Ya, supaya hidup kita di tahun yang akan datang ini kita lebih bahagia daripada hidup kita di tahun yang lalu. Kita disunatkan untuk banyak beristighfar. Kemudian yang kedua, kita disunatkan untuk senantiasa bermuhasabah, mengoreksi bagaimana perjalanan hidup kita tahun yang lalu, sehingga tahun yang akan datang bisa disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, kita harus menyadari bahwa di dalam sekitar kita itu ada musuh yang nyata bagi kita. Inna syaitona aduwwum mubin, yaitu musuh yang namanya setan. Di mana setan itu selalu berada di dalam aliran darah kita dan mengajak kepada kita untuk tidak taat kepada Allah, sehingga nanti kita berada bersama mereka di dalam neraka. Na'udzubillah, diingatkan oleh Allah, hati-hati. Ya, ada setan yang nyata. Inna syaitona aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian yang kedua, selanjutnya yaitu kita diperintahkan untuk berpuasa. Bapak Ibu, mari kita usahakan pada bulan Muharram ini ada satu hari yang disunatkan untuk berpuasa, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Di mana Rasulullah menyampaikan barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan memberikan ampunan atau memberikan pahala dengan puasa 1 tahun. Jadi kalau kita puasa 1 hari, pahalanya sama dengan pahala 1 tahun. Kemudian yang selanjutnya yaitu banyak bersedekah di bulan Muharram ini, terutama kita santuni anak yatim, kemudian kita beri makan fakir miskin, kemudian juga tidak kalah pentingnya kita memberikan kemuliaan makanan kepada keluarga kita yang spesialis. Ya, biasa kita makan bakso misalnya, ya besok kita makan mie ayam gitu misalnya. Jadi ada spesialis dari makanan yang kita sediakan di bulan Muharram dibanding dengan bulan-bulan yang selainnya. Nah, saya kira itu aja Bapak Ibu sekalian. Inti dari peringatan kita ini adalah satu, kita harus belajar untuk melihat sejarah yang terjadi di bulan Muharram. Kemudian kita banyak berzikirlah kepada Allah, mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang. Kemudian kita harus banyak bersedekah, berpuasa, dan juga kita harus berpuasa besok pada tanggal 10. Ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Haja Lili Afifah yang telah memberikan tausiahnya pada kesempatan kali ini. Dan anak-anakku, jangan lupa dengan tugas yang sudah diberikan. Baiklah, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Sebelum ditutup, terlebih dahulu Ibu Ayu mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 Hijriah, dan tetaplah semangat
belajar, dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan agar kita semua nanti segera bisa mengadakan tatap muka untuk pembelajaran. Stay healthy, stay safe, and stay spirit. Terima kasih anak-anakku semua, dan marilah pertemuan pengajian virtual kali ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.